Sekarang ini yang terjadi adalah BGN, Badan Gizi Nasional ini adalah di bawah Presiden. Namun di daerah-daerah pengaplikasiannya banyak yang compang-camping. Oh, gitu. Bisa mengandung unsur korupsi, dugaan korupsi. Kenapa dugaan korupsi? Kami menemukan juga ada di perjanjian yang dari 15.000 itu hanya yayasan menerima 13.000. Ini ngeri, dipotong 2.000. Iya. Ngeri loh, satu porsi itu kan 15.000, yang porsi untuk makan 10. Itu siapa yang motong tuh? Oknum-oknum yang ada diduga di BGN. Wah, ini Presiden harus dengar dong ya, berarti Justru kan, Presiden harus mengetahui hal ini karena ini mengganggu program PSN. ya, artinya pelakunya juga mengkhianati Presiden dong gitu ya. Nah, kalau sampai yang dibilang adalah kepala BGN-nya Pak Nandan itu tidak tahu, saya tidak yakin. Karena dia harus menghandle dari hulu sampai hilir. Karena beliau sudah terlibat dari tahun 2024. Kekacauan seperti kasus keracunan ini bukan sekali dua kali. Ini bukan sekali dua kali. Belum ada yang meninggal aja. Jangan sampai banyak orang yang menjadi korban, mahasiswa atau generasi penerus ini menjadi korban. Apalagi nanti kalau sudah mencapai kepada ibu hamil, ibu dan anak yang bisa meninggal. Ini kan sangat berbahaya. Mengevaluasi apa program BGN ini. Bukan programnya yang salah, tapi pelaksanaan di bawah ini dari pusat maupun daerah ini yang perlu dievaluasi, termasuk strukturnya barangkali. Halo, jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Sebuah podcast yang digagas oleh 9 lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengangkat, membahas, mendiskusikan masalah-masalah publik, masalah-masalah bangsa dan negara. Seperti biasa sebelum mulai, kami selalu menekankan tegakkan hukum, berikan keadilan. Podcast Kambilan kali ini akan membahas evaluasi terhadap pelaksanaan makan bergizi gratis. Dan untuk membahas masalah ini, kami sudah mengundang Direktur Indonesiana Club, yaitu Saudara Harsla Masirul. Selamat datang, Bung Masirul, di Podcast 9. Selamat datang, Ya, apa Bung kabar? Arman. Alhamdulillah, baik. Selamat sore ini. Bung Masirul, ini kan makan bergizi gratis. Sudah berlangsung sekitar hampir 2 bulan. Ya. Evaluasi apa yang bisa Anda lihat dari pelaksanaan makan bergizi gratis ini atau MBG ini? Sebenarnya begini ya, Bung. Sebelumnya saya mau sampaikan dulu, kita bicara soal makan bergizi gratis ini ya, kita flashback dulu sejarahnya. Awal kenapa munculnya MBG ini. Jadi saya Indonesian Club ya, bukan Indonesiana ya. Indonesian Club. Kalau jadi Indonesiana itu punya Kompas ya. Ya, saya Indonesian Club. Sebenarnya program daripada MBG ini kan muncul ketika ada keprihatinan calon Presiden Prabowo waktu itu ketika mencalonkan presiden, akhirnya membuat sebuah program atau sebuah ya, ini adalah bagian dari campaign waktu itu bagian dari campaign untuk menarik suara dari masyarakat, termasuknya ini sebenarnya keprihatinan beliau sendiri bahwasanya kita melihat stunting di Indonesia sendiri yang terjadi itu sekitar 21%, 21,5% lah. Jadi setiap 100 ibu hamil melahirkan, itu kira-kira 21 sampai 22 orang itu adalah stunting, bayi stunting. Nah, stunting ini keprihatinan itu maksudnya pertumbuhannya tidak bisa tidak bisa normal seperti karena kurang asupan gizi. Ya, betul. Jadi akibat keprihatinan itu Pak Prabowo sendiri melihat situasi itu, akhirnya muncul dari gagasan beliau, barangkali ide itu muncul untuk mengkampanyekan atau untuk membuat program makan bergizi. Ya, sebelumnya kan bukan makan bergizi gratis namanya. Sebelumnya namanya adalah makan siang gratis. Macam-macam ya, macam-macam. Kemudian berubah pada akhirnya menjadi makan bergizi gratis. Jadi tujuan awal dari
Pak Prabowo sendiri yang kita lihat atau yang disampaikan beberapa kali di campaign waktu itu adalah memang untuk meningkatkan asupan gizi. Jadi bagi anak-anak Indonesia utamanya ibu hamil, menyusui, dan yang kedua adalah anak siswa, utamanya ini kan yang masih membutuhkan itu kan range umur sekitar dalam kandungan hingga 4-7 tahun. Range-nya kan sebenarnya masih sangat amat memerlukan gizi yang berkualitas. Nah, kebetulan karena situasi nasional maupun global mengalami situasi kesulitan soal ekonomi maupun pangan. Nah, momentum itu sebenarnya sangat amat tepat ketika Pak Prabowo waktu itu mengkampanyekan bahwa akan meningkatkan sumber daya manusia, salah satunya diawali dengan makan bergizi tersebut. Walaupun di luar daripada makan bergizi otomatis soal pendidikan ya, karena peningkatan sumber daya manusia. Tetapi faktanya memang benar, kalau kita itu melahirkan anak atau istri kita melahirkan anak, kita bagi seorang laki-laki ya, istri kita kan pastinya melahirkan seorang anak itu kan sebelum melahirkan, ketika dalam kandungan kita selalu fokus perlu gizi apa, perlu susu asupan apa, perlu buah apa, perlu daging atau perlu apa, semuanya kan kita benar-benar ikut mengikuti. Artinya itu kan. Artinya tujuan itu kita tahulah sesuatu yang udah baik ya. Iya, untuk betul. Memperbaiki gizi-gizi dari, terutama kalau sekarang dilaksanakan kan para pelajar ya. Yeah. Agar tumbuh sehat, tumbuh baik fisik, mental maupun intelijensia dan segalanya. Nah, setelah hampir 2 bulan, problem apa yang Anda lihat? Sebenarnya ini ya, kalau kita bicara problematika ketika sudah berjalan namanya MBG ini, dulu tahun 2024 dengan uji cobanya itu adalah namanya dapur percepatan. Dapur percepatan itu dimulai sekitar bulan Juni, Juli, itu sudah mulai ada pembangunan dapur percepatan dengan percontohan sekitar. Kenapa disebut dapur percepatan? Karena waktu itu mengejar tahun 2024 bulan Agustus direncanakan akan di-launching yang namanya program makan bergizi gratis itu, atau makan siang gratis waktu itu. Nah, disitulah makanya disebut dengan dapur percepatan. Sehingga untuk mempercepat itu bulan Juni, Juli itu semua dibikin dengan percontohan adalah 100 dapur umum ya, dapur umum bergizi itu. Nah, dari 100 dapur umum itu mekanismenya adalah Kementerian Pertahanan waktu itu, Bapak Prabowo waktu itu saat itu kan masih di Kementerian Pertahanan, bekerja sama dengan Kodim dan pemerintah daerah terkait. Pemerintah daerah terkait itu bisa langsung, bisa tidak, kadang terkoneksi, kadang tidak. Tapi yang pasti adalah dengan Kodim. Dengan adanya Kodim di situ dibuatlah dapur-dapur umum untuk makan bergizi itu dengan melalui lahan atau aset-asetnya dari TNI itu sendiri. Awalnya di situ. Jadi semua mekanisme mulai daripada membangunnya itu ada istilahnya kayak prototipe lah, istilahnya sesuai dengan misalkan luasannya adalah 20 meter kali 20 meter, terus bentuk bangunannya seperti apa, terus ruang masaknya seperti apa, segala macam. Sudah ada standarisasinya. Kayak pilot project gitu ya? Ya, kayak pilot project, tapi ini bisa menjadi prototipe. Karena di sini ada fungsi-fungsi yang akan kita selenggarakan atau akan diselenggarakan pemerintah untuk kelanjutannya daripada yang ketika 2024 bulan Agustus diketok melalui APBN menjadi program APBN. Bahkan yang terakhir kemarin baru beberapa hari lalu Presiden menyatakan bahwa makan bergizi gratis itu sekarang masuk daripada PSN. Program strategis nasional. Iya. Itu nggak salah, dalam artian itu malah program-program seperti itu yang berkenaan dengan masyarakat, saya rasa itu malah bagus. Seperti program rumah gratis, terus program makan bergizi gratis, itu malah bagus karena memang langsung termasuk pembangunan dam-dam segala macam lah. Ada 27 program atau PSN yang baru itu. Nah itu kan sekarang terakhir dia 10.000 ya. 10.000. Dan sama rata di seluruh Indonesia. Nah barangkali ada juga yang berpendapat
10.000 di daerah mungkin cukup, ya. Tapi 10.000 di kota-kota besar, apalagi Jakarta, tidak cukup gitu ya. Nah, bagaimana gizinya akan tercapai, terutama untuk di kota besar? Bagaimana pandangan Anda nih? Sebenarnya menariknya begini ya, Bung, bahwasanya ketika kita melihat satu titik itu di kota besar, kita jangan melihat Jakarta saja. Kita bisa melihat Medan, maupun kita bisa melihat Surabaya, maupun Makassar. Tapi kita juga bisa melihat Papua. Di Papua sendiri mungkin ada di sana ada yang bergizi dalam artian sebagai lauk ataupun susu ataupun penunjang yang bergizi lainnya, misalkan yang asli daerah sana itu yang bisa dimanfaatkan. Sama dengan yang di Surabaya, karena dekat laut bisa juga memanfaatkan misalkan hasil daripada ikan-ikannya dari Madura segala macam, maupun sekitar-sekitar penopangnya Surabaya itu sendiri, misalkan daerah-daerah seperti Mojokerto, seperti Jombang segala macam itu mungkin ada kayak susunya peternak. Artinya Anda ingin mengatakan apa dengan menceritakan itu? Artinya bahwasanya dengan angka 10.000 itu sesuai daerahnya disesuaikan. Dari kita tidak bisa mematok bahwasanya adalah kota besar begini harganya mahal, kota kecil atau kota terpinggirkan seperti yang di Papua maupun di Sulawesi segala macam. Sebenarnya kan di Sulawesi sendiri kan kaya akan ikan, mungkin di sana harganya jauh lebih murah daripada yang di Jawa itu sendiri kan. Nah, jadi situasi itu yang mungkin harus pintar-pintar MBG ini atau BGN ini mengaplikasikan kepada sesuai dengan culture dan itunya geografis daerahnya masing-masing ya. Di Papua kan lebih angka harga-harga kan lebih mahal di Jawa betul. daripada Jakarta. Nah, ini menjadi satu PR tersendiri ketika BGN melakukan bahwasanya standarnya adalah 10.000 untuk satu porsi makan bergizi. Ini harus benar-benar dikalkulasi dengan harga-harga yang ada di daerah-daerah terpencil maupun harga-harga di daerah yang kota-kota besar. Karena daerah terpencil ini kan mau nggak mau harus dijangkau juga, karena kita melihat targetnya itu setiap satu kecamatan itu adalah satu dapur makan bergizi gratis yang disebut dengan namanya adalah bukan dapur percepatan lagi, tapi melainkan dapur mandiri, karena di situ mengikut sertakan daripada masyarakat. Jadi masyarakat diajak untuk ikut serta dalam berperan membuat dapur-dapur umum untuk membuat makan bergizi gratis itu ya. Jadi Anda lihat 10.000 sebenarnya cukup? Atau bagaimana? Kalau melihat situasi lokasi dan geografisnya masing-masing daerah, kita makanya disitulah harus lebih wise, BGN ini lebih wise melihat itu. Nah, kita contohkan, kemarin kan ada beberapa contoh yang 100 daripada 100 dapur umum itu yang dibuat di dapur percepatan itu berjalan efektif karena standarisasi segala macamnya itu ada pengawasan, termasuk pengawasannya lewat Kodim. Nah, karena satu komando ya, kalau Kodim kan ada kaitan dengan Kementerian Pertahanan juga dari satu komando. Sedangkan sekarang ini yang terjadi adalah BGN, Badan Gizi Nasional ini adalah di bawah Presiden. Namun di daerah-daerah pengaplikasiannya banyak yang compang-camping. Oh, gitu. Jadi di Badan Gizi Nasional ya, BGN ini kan langsung ke Presiden. Nah, kalau dulu kan awalnya dari program daripada calon presiden terpilih waktu itu ke Kodim-Kodim. Nah, sekarang dari BGN ke siapa yang melaksanakan di lapangan itu? Nah, mekanisme yang saya tahu sekarang ini BGN atau Badan Gizi Nasional ini menunjuk daripada usulan-usulan atau masyarakat yang disebut dapur mandiri tadi mengisi formulir ke website untuk ikut berperan aktif atau menjadi mitra daripada BGN itu sendiri. Padahal membangun dapur umum atau dapur percepatan maupun dapur ini ya, sekarang dapur mandiri ini yang disebut dapur mandiri, itu biayanya sekitar beberapa teman ya yang saya tanya, dan mereka akan membangun waktu itu ingin berperan aktif ya, itu 2 miliar sampai 2,2 dan satu dapur ini ya, dapur umumnya itu ya. Itu ditanggung oleh masing-masing partisipan itu ya? Iya.
Jadi kalau saya nih misalkan nih, saya mau membangun atau ingin bermitra dengan BGN, saya ingin membangun satu dapur umum, dapur mandiri ini, saya harus mengupload, mengisi atau mendaftar di websitenya. Tapi yang terjadi ini baru tadi malam ini, tadi malam ini teman sempat melihat dan sempat ingin mengupload data atau mengisi daripada form yang ada di BGN. Ini down ternyata. Ini bukan sekali dua kali ternyata. Yang kedua ini persoalan website atau pengisian aplikasi formulirnya itu termasuk dikatakan adalah rumit. Padahal bermula prosesnya dari situ kan orang berpartisipasi. Untuk menjadi mitra kan harus masuk dari situ karena sekarang kan modelnya digital, jadi semua harus online. Harusnya dipikirkan kan kapasitas servernya, kecepatannya dan sebagainya. Kecepatannya yang kemudian adalah kemudahan dalam artian mengupload maupun mekanismenya. Jadi tidak sulit karena ya lo kesulitan ini akhirnya saya sebagai masyarakat umum atau banyak beberapa teman ya termasuk menyatakan bahwasanya, Mas saya itu mau daftar mau bikin Mas, tapi bagaimana? Saya ini masih khawatir ada mekanisme yang hampir serupa atau mereka melihat sebagai orang yang pernah mengikuti proyek di pemerintah, mereka melihat bahwasanya ada indikasi-indikasi permainan. Dalam artian permainan. Gimana tuh permainannya? Nah, ini yang menarik. Menurut cerita beberapa pelaku ya. Ini kan modelnya hampir sama, Mas, dengan yang kita ikut e-katalog. Sebenarnya hampir sama kata mereka. Akhir-akhirnya ujung-ujungnya pusat juga yang menunjuk dan itu terjadi. Maksudnya pusat menunjuk dari berdasarkan apa mereka? Itu yang kriteria itu kita tidak mengerti berdasarkan kriteria seperti apa. Ini salah satu contoh yang kemarin ada korban nyampe 28 siswa keracunan. Iya. Dan itu kan diberitakan rame ya. Beritakan rame. Sebenarnya saya tahu itu. Saya tahu sebelumnya bahwasanya ini yayasan. Yayasannya saya sebut adalah inisial aja ya. Iya, sebuah yayasan. Ya, sebuah yayasan inilah EDM lah, ya itu yayasan itu setelah dicek segala macam itu adalah rumah daripada orang yang dibikin dapur, jadi tidak sesuai standar sama sekali dan dia mempunyai dua titik dapur yang dioperasionalkan. Ketika dicek lagi ternyata itu adalah pelaksananya adalah catering X. Jadi rumahnya salah, tidak sesuai dengan standarisasi. Makanya kita prototipe daripada dapur percepatan itu satu prototipe yang penting untuk dilakukan kembali atau penting untuk menjadi referensi. Karena tidak ada banyak persoalan waktu itu, termasuk terjadinya keracunan, keraguan, kebingungan antara ya. Jadi kan dalam satu dapur mandiri ini ada yang disebut SPPG. SPPG itu singkatan apa itu SPPG? SPPG itu adalah percepatan pembangunan ini ya. Apa namanya? Saya agak lupa. Karena istilahnya banyak baru. MBG, BGN, SPPG. Jadi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia ada SPPI, SPPG ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi itu masing-masing dapur mandiri itu ada 3 orang, 3 orang SPPI. SPPI itu Satuan Penggerak Pembangunan Indonesia itu. Nah, 3 orang itu adalah 1 ahli gizi, 2 adalah orang akunting, yang ketiga adalah sebentar saya agak lupa ya, 1 ahli gizi, akunting, pengawas. Nah, jadi fungsi antara keuangan sudah ada, fungsi peningkatan atau pengaturan soal gizi sudah ada, yang terakhir adalah fungsi pengawasan juga ada. Jadi ada 3 SPPI itu jadi 3 orang itu. Kemudian satu ini menariknya ya, untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang kayak dari adanya program Pak Prabowo yang hendak mencapai perekonomian 8% pertumbuhan ekonomi. Saya rasa sih bukan hal yang mudah, tapi
tidak menutup kemungkinan dengan adanya dapur-dapur umum atau dapur mandiri ini, gini nih Bang, satu dapur itu 3 orang dari SPPG. 3 orang tadi adalah akunting, ahli gizi, dan pengawas. Pekerjanya adalah 47 orang. Berarti kan total 50 orang. 50 orang, satu kecamatan adalah satu dapur mandiri atau dapur umum makan bergizi gratis tersebut. Kalau di Indonesia ini ada 7.281 kecamatan menurut data BPS tahun 2024, itu jumlahnya sudah berapa dapur umum kan? Dikalikan 50 orang. Kalau itu dikalikan 50 orang, berarti total pekerja baru yang bisa terrekrut itu adalah sekitar 364.050 orang. Itu dari itu kan mereka dapat gaji, dapat sini. Dapat. Nah, kalau kita lihat dengan ini kan 10.000 adalah yang porsinya. Ya, porsinya. Tapi orang-orang ini kan dapat jadi mekanismenya begini nih. Iya. Jadi dari pemerintah menyediakan 15.000. Iya. Waktu itu kan sempat perdebatan 20.000, 15.000, tiba-tiba turun jadi 10.000. Sebenarnya kan 15.000 dari BGN turun ke yayasan atau ke mitra. Mitra ini ada 2. Satu adalah yayasan, 2 adalah koperasi. Itu yang dicanangkan oleh Presiden. Waktu Presiden kembali menegaskan bahwasanya saya mau adalah bentuknya adalah koperasi-koperasi sehingga ada perputaran ekonomi, dan yang kedua bisa bentuk yayasan, tapi tidak menginginkan badan usaha. Badan usaha itu bisa CV, bisa PT, tapi kenyataannya nanti kita bahas. Nah, dari 15.000, 5.000 itu adalah untuk operasional. Operasional itu 2.000 adalah biaya gedung dan peralatan, biaya sewa ya. Biaya sewa gedung dan peralatan. Kalau kita hitung, misalkan sewa itu dapur itu ya? Dapur, ya. Kan lahan bisa sewa kan, dalam artian kemarin kan yang menyediakan sementara kan waktu percepatan adalah lahan TNI. Tapi yang sekarang ini kan titik-titik yang diajukan ke BGN. Padahal titik-titik itu, ini terlalu kredit ya persoalannya. Satu, persoalan standarisasi. Standarisasi bangunan. Yang kedua adalah soal titik-titik. Titik-titik yang akan dibangun daripada dapur umum itu sendiri. Titiknya banyak yang nggak sinkron antara yang dilaporkan ke BGN, yang dimasukkan atau diupload, dengan lapangan. Kok bisa ya begitu? Itu. Terus yang ketiga adalah soal mulai adanya percaloan-percaloan. Gimana tuh maksudnya ada percaloan? Percaloan ini gimana ya? Kalau dibilang, saya sih dari teman-teman atau orang-orang yang di lapangan ya, karena kita kan bertemu dengan banyak teman-teman di lapangan maupun orang-orang yang ingin maupun yang sudah mulai membangun ya. Itu kalau dibilang percaloan, kenapa? Ada yang upload susah karena mungkin keterbatasan pengetahuan juga, atau mungkin karena sistem mensecurekan juga, dalam artian biar tidak mudah orang sembarangan kan. Itu juga bagus juga, tetapi kan banyak hal yang ternyata ketika sudah menjadi 2 bulan belakangan ini berjalan, itu banyak tiba-tiba ada yayasan-yayasan atau malah kadang ada perusahaan PT bentuknya. Itu tiba-tiba udah ada misalkan di Jawa Timur, di Jawa Tengah, atau yang di Banten kemarin termasuk yang meninggalnya, bukan keracunannya 28 siswa itu. Itu yayasan nggak jelas, itu kan nggak kredibel. Artinya di luar kriteria yang jauh di luar kriteria. Masih ada yang terjadi. Masih. Dan itu masih berlangsung di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Yang saya kemarin ketemu sama beberapa teman Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, bahwasanya satu yayasan atau satu mitra itu diperkenankan untuk membangun maksimal ada 5 dapur mandiri ya. Ini kita temukan data dan lapangan. Ini data dan lapangan ya. Iya. Di Jawa Tengah dan di Jawa Timur tuh bahkan ada yang satu mitra itu 40 dapur yang dibangun. 40 kecamatan. Coba bayangkan 40 kecamatan. Tapi dia bangun benar? Penunjukannya sudah ada resmi. Persoalan pembangunannya ada beberapa yang sudah dibangun. Ada yang melebihi 5 itu memang sudah ada dari satu mitra.
Ini kan menjadi kita tanda sebut tanya, ya? tanda tanya. Kok bisa BGN meloloskan seperti ini? Yang kedua, apakah ini ada koneksi dari atas atau apa? Ketika saya tanya, Mas ini siapa Mas? Orang sini bukan. Mas ini tahu-tahu jadi aja, kita juga nggak tahu. Teman-teman lapangan bilang begitu. Lah terus gimana? Kan Pak Prabowo sendiri kan menginginkan orang-orang asli daerah tersebut diberdayakan sehingga pertumbuhan atau perputaran ekonomi itu terjadi di situ. Tapi kan kalau begini kan, ini kan ada campur tangan indikasi-indikasi kecenderungan mengarah kepada monopoli atau ujungnya juga kaki tangan oligarki. Itu kan semua harus bisa dilihat sebenarnya dengan digitalisasi ya. Iya. Itu bagaimana tuh fairness-nya? Justru karena dari situlah kita bisa melihat, loh ini di daerah sini kok PT atau yayasan ini kok sampai dengan 40. Ini kan menjadi tanda tanya. Ada yang lebih dari 5. Loh, ini kok bisa lolos? Ada apa masalah? Kenapa bisa lolos itu? Kalau secara data harusnya tidak bisa lolos karena kalau BGN memang memverifikasi data dengan benar tidak bisa lolos. Tapi kalau ada indikasi daripada sudahlah untuk mempercepat untuk biar Bapak senang, Bapak Presiden senang, biar mempercepat, ya sudahlah kita ini tunjuk-tunjuk aja biar cepat. Yang penting semuanya kelihatan terjadi. Kan saya indikasinya ada di situ. Sehingga di situ juga mengandung nilai-nilai tanda kutip ya. Bisa mengandung unsur korupsi, dugaan korupsi. Kenapa dugaan korupsi? Kami menemukan juga ada di perjanjian yang dari 15.000 itu hanya yayasan menerima 13.000. Ini ngeri, dipotong 2.000. Ngeri loh. Satu porsi itu kan 15.000, yang porsi untuk makan 10. Itu siapa yang motong tuh? Oknum-oknum yang ada diduga di BGN. Wah ini Presiden harus dengar dong ya, berarti justru kan Presiden harus mengetahui hal ini karena ini mengganggu program PSN. Artinya pelakunya juga mengkhianati Presiden dong gitu ya. Nah, kalau sampai yang dibilang adalah kepala BGN-nya Pak Nanan itu tidak tahu, saya tidak yakin. Karena dia harus menghandle dari hulu sampai hilir. Karena beliau sudah terlibat dari tahun 2024. Dari percobaan. Dari percobaan mereka sudah harus bisa belajar standarisasinya bagaimana, segala macamnya. Gini ya perhitungannya ya. Satu dapur umum itu adalah 3.000 sampai 3.500 porsi. Bayangkan kalau dipotong 2.000 kali 3.000. Itu per bulan udah kira-kira 120 juta per bulan. Itu keuntungan satu titik, satu kabupaten kota itu bisa ada minimal 5 sampai kalau kota 3 minimal 4 lah, 3 sampai 4 lah. Kalau kabupaten kan ngeri. Satu kota kabupaten berarti minimal 120 kali berapa banyak kabupaten kotanya. Kecamatannya kan? Iya, kecamatan. Ini kan ngeri dalam artian seperti ini. Ini ada dugaan-dugaan seperti itu. Karena saya melihat sendiri dokumennya. Berarti ini banyak di luar tujuan-tujuan yang baik itu ya, keinginan mengembang. Itu banyak masalah ya dalam pelaksanaannya ya, Bung Asli. Itulah. Jadi program yang baik, program untuk yang pengentasan stunting ya, pengentasan peningkatan SDM kita dan segala peningkatan. Ini efeknya bukan hanya di SDM secara fisik atau secara gizi akibatnya itu, tapi mereka juga terlatih berdisiplin loh. Ketika habis makan mereka taruh di pinggir, dirapikan di tempat sampah, belajar bersih, belajar untuk bekerja sama. Kalau itu tidak mengganggu makanan teman yang lain. Ini kan itu banyak kan hal di sekolah. Yang di Jepang kan berhasilnya nah, salah satunya kan nilai-nilai kan, nilainya yang kita ini kan. Ini. Itulah makanya program ini sebenarnya sangat bagus. Tapi kalau pelaksanaannya amburadul, acakadul, ini kan yang terjadi keracunan bukan hanya di Banten semata. Kemarin beberapa waktu lalu di Jawa Tengah, juga di daerah Sumatera. Jadi banyak titik yang sudah dan selalu menduganya adalah karena masih baru segala macam. Lah, dapur percepatan itu 100 dapur tidak pernah terjadi masalah. Lancar-lancar saja.
kenapa ini menjadi tidak lancar, kenapa ini banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang kami temukan di lapangan. Kan penyimpangan-penyimpangan itu kan ini kan makanya bisa juga ini yang merupakan indikasi daripada kaki-kaki oligarki. Bisa juga, tapi bisa juga ini adalah untuk berusaha untuk memonopoli, misalkan nih kayak food plate-nya, kayak peralatannya, perlengkapannya, kompornya, segala macam harus standarisasi segala macam. Dan itu ketika food plate dicari di market atau di pasar umum, harganya naik berkali lipat. Yang biasanya 40.000, 30.000, itu bisa jadi 50.000, 60.000. Ini kan ngeri nih. Ini permainan cuma ini. Jadi Pak Prabowo harus mendengar ini, mendengar keluhan di bawah. Pak Prabowo coba tanya orangnya yang di bawah. Benar nggak kejadian ini? Itu terjadi nyata di banyak daerah. Jadi kalau dibilang program yang bagus, jangan sampai tercoreng. Karena ada ini ya, secara politik sih di luar daripada programnya ini adalah kita melihat secara politik mungkin ada, ini dugaan aja, ada yang mau mengganggu program Pak Prabowo ini karena dengan adanya program ini, perusahaan-perusahaan ataupun konglomerasi yang lain akan merasa terganggu. Bisa seperti itu juga. Atau mungkin ada kepentingan politik lain yang merasa, ini terlalu bagus ini, bagaimana segala macamnya. Atau bisa juga kan memang ada oknum-oknum yang tamak, yang rakus, yang korup. Itu yang saya maksud. Ya, kan? Karena indikasi itu kita temukan ketika salah satu perjanjian itu, saya tidak sebutkan ya, tapi saya melihat dokumen tersebut 13.000 dipotong 2.000. Jadi setiap orang yang kemana itu larinya tuh 2.000 kira-kira? Kalau dari perjanjian itu ya nggak mungkin kan, yang mengucurkan kan dari pusat. Iya. Kan dipotong langsung di situ. Ke rekeningnya. Iya, ke rekening yayasan atau mitra ataupun koperasi kan, seperti yang diprogramkan. Tapi kan yang terjadi kan terpotong 2.000 rupiah itu. 2.000 kali loh. Per hari 3.000. Ngeri loh itu. Makanya jadi harus segera diakhirin ya. Korupsinya maksud saya. Ada dugaan potensi korupsi di situ, yang pasti. Jadi Pak Prabowo lagi gencar-gencarnya memberantas korupsi. Ini badan baru, lembaga baru, program baru, malah mulai untuk baru korupsi juga. Ya. Dan itu kan mengganggu, kasihan anak-anak yang ingin kita tolong, yang tadi betul, untuk stunting, untuk meningkatkan EQ dan sebagainya, budaya dan disiplin. Itu kan jahat ya mereka, orang-orang sangat jahat. Karena apa? Perhitungan 15.000 ini kan ini ya, saya sedikit ya. 2.000 adalah biaya sewa gedung dan peralatan, 2.000 rupiah lagi adalah biaya gaji karyawan yang 50 orang tadi, termasuk SPPI. Yang 1.000 itu adalah untuk maintenance. Maintenance itu untuk bisa untuk pengiriman, delivery segala macam ya. Tapi kalau melihat keuntungan ini pun satu orang yang bekerja di situ dengan kita pukul rata-rata aja, pukul sama baik ahli gizi maupun accounting maupun pengawas, saya masih nolkan dulu dalam artian sebagai 50 orang yang sama bekerja. Itu per orang itu 2,4 juta rupiah per bulan. Jadi setidaknya 50 orang sudah menjadi pekerja baru, lapangan kerja baru. Ini belum lapangan kerja yang lain, karena ini trickle down effect. Jadi ketika ini berjalan, ada nanti transportasi, bidang packaging, bidang penjualan beras atau petani, peternak itu yang telur, ayam, ikan, maupun bidang-bidang transportasi dan angkutan umum lainnya. Ini pasti akan menjadi satu trickle down effect yang dia akan berputar di situ. Dan ketika berputar satu kabupaten atau kota, itu pasti akan meningkatkan income per kapitanya. Dan itu udah captive market ya, artinya captive market. Udah pasti dibeli. Pasti dibeli dan pasti dibayar. Tapi ketika dipotong 13.000, berarti yang 10.000 ini bisa kepotong jadi 7.000, jadi 8.000. Pasti ada pengefisiensian kan, istilahnya kan begitu. Tapi efisiensi dalam hal ini adalah efisiensi untuk korupsi, bukan untuk memaksimalkan program-program.
Ini yang terjadi. Ini di lapangan ya. Ini yang perlu dievaluasi. Ini perlu amat sangat dievaluasi karena potensi korupsi, potensi kong kali kongnya antara BGN dengan mitra-mitra yang ditunjuk maupun yang ditunjuk langsung atau yang mendaftar itu harus kita mulai evaluasi ya, karena pengalaman kembali lagi ya, kita bukan melebih-lebihkan, tapi ketika dapur percepatan itu adanya Kodim beserta pemerintah daerah diikutsertakan, otomatis ketika saya mau mengajukan menunjuk titik ini mengupload, saya akan ditanya sama Kodim maupun pemerintah daerah, mana yang kamu ini titiknya sesuai atau tidak, itu akan terverifikasi lebih dalam, bukan hanya terverifikasi via upload. Yang terjadi nggak mungkin BGN turun ke bawah, karena dengan jumlah orangnya kan sedikit, terbatas. Yang bisa mengevaluasi atau mengawasi itu adalah pemerintah daerah dan Kodim seperti pengalaman yang lalu, dan itu efektif. Jadi kalau ada orang memanipulasi juga sangat bisa mungkin. Dan Badan Gizi Nasional sulit mendeteksi ya. Sulit mendeteksi. Misalnya saya tidak punya dapur yang umum, tapi ya saya bilang aja punya, padahal kayak tadi cuma di rumah biasa, catering. Itu ada seperti itu, betul. Ada bahkan yang fiktif. Nah, itu dia yang mau saya tanya. Bahkan ada yang fiktif. Temuan kami bahkan ada yang fiktif. Beberapa tempatnya. Jadi yayasannya ada disebut, ditunjuk oleh BGN, tetapi ketika dicari di lapangan malah nggak ada. Oh, tapi dia menerima uang. Nah, persoalan dia menerima uang melaksanakan atau tidak, tiba-tiba ada di lapangan yang makan bergizi porsinya itu ada, itu kan menjadi tanda tanya, ini barang dari mana? Itu yang dimaksud dengan Pak Prabowo, bahwasanya harus mengikutsertakan masyarakat setempat. Yang kedua adalah diutamakan, supaya ekonomi tumbuh, semua merasakan efeknya. Yang kedua adalah dengan prosedur atau persyaratan-persyaratan yang lebih rigid, lebih standar, dan istilahnya seragam lah. Karena Pak Prabowo kan menekankan bahwasanya koperasi atau bentuk yayasan, bukan bentuk badan usaha. Kalau badan usaha itu pasti mengambil profit yang keuntungan lebih tinggi cenderungnya. Tapi kalau koperasi itu kan untuk kepentingan bersama, yayasan juga untuk kepentingan bersama, apalagi yayasan yang sifatnya adalah amal atau pengabdian, banyak sekali. Dan sebenarnya kan udah ada kejelasan kan, 10.000 untuk makanan bergizinya, yang 5.000 untuk operasional. Sudah ada untung dan sudah bisa membiayai karyawan yang atau orang yang bekerja di dapur mandiri tersebut. Sudah diperhitungkan. Jadi kalau dibilang rugi segala macam, nggak mungkin. Di Jawa Tengah, di Jawa Timur, sewa gedung atau sewa lahan 120 juta per bulan ini udah kayak di Jakarta, 120 juta, mahal juga ya. Pinggir-pinggir Jakarta ini udah 120 juta. Kalau Jakarta Tengah kayak Jakarta Pusat nggak dapat lah barangkali kan dengan luasan yang dapur itu. Jadi pelaksanaan dapat per tahun ya kalau Jakarta. Makanan bergizi ini juga merangsang ekonomi termasuk juga orang memanfaatkan kesempatan ya, misalkan tempat, harga flat, tanah yang disewakan, tempat yang disewakan, alat peralatannya nanti menjadi pertumbuhan. Sebenarnya kan yang dibilang pabrik atau pengusaha-pengusaha itu juga bisa memproduksi alat-alat atau peralatan-peralatan yang untuk memfasilitasi adanya makan bergizi gratis. Misalkan mereka dengan bekerja sama dengan UMKM daerah untuk membuat pabrik kecil-kecilnya. Kan kita dari kecil-kecil ini, tapi setiap kota ada, setiap kota membutuhkan, karena ini adalah program strategis nasional sekarang ini. Nah, kalau kita ada permainan, misalnya saya mau menjadi berpartisipasi, kan saya harus membangun dapur ya. 2 miliar kan? Membangun dapur itu hitungan teman-teman yang di lapangan itu rata-rata 2 miliar, maksimal 2,2. Ya, taruhlah rata-rata 2 miliar. Kan dengan
Saya hanya bisa menjadi ditunjuk sebagai pelaksana kalau saya udah ada punya dapur kan. Iya, iya. Nah, untuk sebenarnya bukan punya dapur, tapi menyiapkan lahan yang akan dibangun. Oh, iya. Nah, disitulah yang membangun biaya pembangunannya mandiri. Itu yang disebut mandiri, mengikut selera masyarakat. Saya siap untuk bermitra untuk membangun dapur umum atau dapur mandiri ini. Saya sudah punya modal, saya punya lahannya, saya upload lah, mengajukan itu, saya punya lembaganya, yayasan atau koperasinya, begitu. Nah, kalau terjadi korupsi atau penyimpangan, kan orang yang udah berkorban keluar 2 miliar, udah pembangunan, nggak ditunjuk gitu. Kalau kita sementara yang nggak punya ditunjuk gitu. Nah, itu makanya banyak ada beberapa atau banyak yang fiktif di situ. Itu makanya kita minta untuk kembali melibatkan pemerintah daerah dan melibatkan Kodim. Kenapa? Di situ mereka yang fungsi pengawasan, fungsi kontrol, fungsi fungsi untuk memaksimalkan daripada program ini, karena program ini nasional. Jadi pemerintah daerah pun akan ditanya, loh punya kamu kok nggak berhasil? Di Banten ini beberapa daerah itu baru 2 kabupaten yang saya ini ya, di luar daripada Kodam Jaya ya, yang di luar daripada Kodam Jaya, yang masuk Kodamnya di Banten sendiri. Kalau Tangsel, Tangerang itu kan masuk Jaya kan. Nah, yang di luar itu yang kita ketahui baru ada 2 loh kabupaten. Yang satu pelaksananya yayasannya itu adalah yayasan yang kemarin keracunan, yang fiktif, itu rumah orang dipakai. Nah, dia memiliki 2 titik yayasan itu. Yang lainnya itu baru mau mendaftar, tapi masih pada kesulitan dan ragu-ragu karena antusiasmenya ini mereka pesimis. Ada percaloan, ada penunjukan, terbukti. Kalau calo itu gimana dia bisa menjadi calo ya? Nah, harusnya kan langsung. Kalau percaloan itu yang dibilang mungkin seperti mekanisme ketika orang-orang yang dikatakan pelaksana atau pernah pelaku-pelaku yang mengikuti e-katalog. Nah, mungkin seperti itulah mekanismenya. Cuman saya detailnya nggak tahu seperti apa, tapi mereka mengistilahkan percaloan. Ya gimana mas, orang tiba-tiba ditunjuk dari atas, kita udah ngupload segala macam, nggak di itu, yang dapat orang lain, dan kita nggak kenal, bukan orang sini. Nah, yang terjadi seperti itu. Sayang juga ya kalau tujuan yang bagus tadi itu di lapangan seperti gitu malah bisa merusak ya. Loh, makanya kan saya sampaikan kan, dari persoalan ini kita bisa mengurangi stunting, meningkatkan IQ atau kapasitas berpikir generasi penerus kita untuk 2045 ini ya. Itu juga percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Karena yakin semua provinsi, semua kabupaten, semua kecamatan kena. Ya program ini bagus lah ya, tapi bagaimana ya sosialisasinya? Justru sosialisasinya itu hanya ketika makan, ada di pelaksanaan, tapi secara sosialisasi bahwasanya sebagai mitra-mitra ini, itu yang benar-benar kan harus punya semacam manual booknya, mereka dikasih tahu begini, standar hak kewajibannya apa segala macam. Itu kan harusnya saya tahu lah ada juklak juknisnya lah gampangnya seperti itulah. Sedangkan juklak juknisnya ini masih rancu ya, berbeda dengan ketika kembali lagi kita membandingkan dengan itu. Ketika dapur percepatan itu hanya 2 bulan lebih sedikit itu. Jadi Juni, Juli, karena Agustus mau launching rencananya. Jadi bangun itu sangat cepat, 100 tidak ada masalah karena ada pengawasnya. Kalau lewat tentara, TNI mungkin nggak masalah ya karena instruksional ya. Instruksi apalagi presiden, panglima tertinggi. Iya kan? Waktu itu masih Menhan ya. Waktu itu masih Menhan aja bisa efektif. Apalagi kan ini udah ada swasta, ada apa harus mandiri yang tadi itu ya. Justru dengan adanya ini keinginan Bapak Presiden adalah untuk memeratakan, meningkatkan pertumbuhan ekonominya masyarakat sendiri sehingga mengurangi orang-orang pengangguran, membuka lapangan kerja baru. Itu kan per kecamatan minimal 50 lapangan kerja baru per kecamatan. Itu yang sudah pasti, belum nanti
efek daripada yang petani, perkebunan, terus perikanan, peternakan, jasa transportasi maupun angkutan, segala macam. Itu pasti semuanya akan terkena efeknya dan akan membuka lapangan kerja baru. Tapi kita belum bisa mengkalkulasikan itu seberapa jauh karena saya memang belum mendalami itu karena MBG ini menariknya karena banyak yang ekstrim dan banyak yang nggak karuan di lapangan. Itu kemarin yang saya baru pelajarin di situ. Itu baru 2 bulan nih. Baru 2 bulan. Kalau dibiarkan panjang akan semakin usut ya. Nah, itulah nanti kalau ini menjadi pembiaran seperti yang satu yayasan atau satu mitra itu menaungi 40 dapur, otomatis yayasan itu siapa yang mau ngontrol 40 dapur itu. SPPI-nya bagaimana mengontrolnya. Kadang SPPI atau satuan pembangunan ini tidak nyambung dengan apa yang ada di lapangan kadang-kadang. SPPG-nya itu misalkan, SPPG itu adalah dapurnya ya. Dapurnya ini terdiri dari SPPI 3 orang dan 47 orang pekerja. Ini kadang ketika memasak segala macam, kadang nggak nyambung. Ini siapa yang ngerjakan ini, kirim kemana segala macam. Ini kan teknis banget. Ini persoalan teknis yang kita tidak bisa. Nanti anak-anak udah tunggu mana makananmu ini, sementara belum harus sekolah mateng. 2 kali dapat. Dan itu belanja hampir tiap hari loh. Iya. Minimal 2-3 hari sekali itu belanja untuk kebutuhan memasak. Tiap hari ya. Iya. Karena produksinya tiap hari. Kalau puasa dibawa pulang ya anak-anak. Ya, 3.000 sampai 3.500. Nah, Bung Masrul, melihat situasi seperti ini, supaya makan gizi gratis ini berjalan, kira-kira saran Anda apa untuk supaya dapat terlaksana baik, penyimpangan-penyimpangan itu hilang? Kalau saya melihat, kembali kepada cita-cita calon presiden terpilih waktu itu ya, bahwasanya ini adalah untuk asupan gizi, sehingga efeknya adalah peningkatan IQ, peningkatan kecerdasan. Kalau menurut survei sih, menurut survei internasional ya, itu rata-rata itu IQ kita itu orang Indonesia itu sekitar 78. Itu kan sangat ini, kita makanya sangat rendah. Ya, enggak, ini kan fakta yang harus ya. Dan ini yang mau antara lain dirubah melalui program-program bergizi. Itu yang baik ya sebenarnya ya cita-cita. Tapi Pak Prabowo harus tegas sekali lagi dalam hal ini. Ini mengandung unsur dugaan korupsi. Ini adalah masuknya kaki-kaki oligarki, dugaan monopoli. Yang ketiga adalah beberapa orang hanya mengambil keuntungan semata tanpa memikirkan bahwa penerima manfaat ini. Penerima manfaat ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa ini sektor kan. Nah, makanya gimana mengatasinya nih? Usulan Kalau usulan saya sih sebenarnya ini ya, nggak terlalu banyak ya. Usulan atau itu adalah sistem pelaksanaan daripada makan bergizi gratis SPPG ini, dapur mandiri ini, itu harus melalui standar atau seperti mencontoh prototipe. Sebagai prototipe dapur percepatan itu. Udah ada kan? Sudah ada prototipenya. Hanya tinggal kembali kepada situ, bekerja sama kembali, difungsikan kembali secara maksimal bahwasanya pemerintah daerah, Kodim. Nah, kalau melibatkan pemerintah daerah kan memang kalau nggak salah Presiden sudah berkali-kali menyampaikan. Kayak bentuk kerjasamanya atau keterlibatannya gimana ya pemerintah daerah? Pemerintah daerah itu bisa menjadi fungsi pengawasan, sama dengan Kodim. Jadi fungsi kontrol. Selain itu adalah fungsi koordinasi. Koordinasi itu sekolah-sekolah mana aja yang harus disuplai dari kecamatan ini, dapurnya seperti apa. Dan pemerintah daerah maupun Kodim bisa mengecek makanannya sudah beres atau belum, sehat atau belum, bergizi atau tidak. Sudah kan matang atau belum? Tidak semua sekolah pertama dapat kan. Kalau swasta yang sekolah kaya kan nggak perlu udah. Makanya kan perlu koordinasi dan pengawasan yang fungsi-fungsi itu. Dengan pemerintah daerah terkait. Yang kedua adalah fungsi pengawasan bagaimana penyaluran di jalan. Kan kita tidak tahu ya. Ketika disabotase di tengah jalan, mohon maaf nih, disabotase dalam artian musibah ya, kecelakaan atau apa, kan tidak nyampe di sekolah, siswa mana ini makan siang kita kok gak datang-datang. Nah, fungsi-fungsi itulah yang harus dimaksimalkan. Dan kembali. Kalaupun itu tidak disabotase,
terjadi kecelakaan Iya. lah ya. Kan mesti ada tindakan darurat gimana nih kan? Nah, itu maksudnya. Jadi mungkin pengawalannya segala macam atau mungkin fungsi-fungsi ketika mau dikirim jam 11 siang nih karena makan siang jam 12 misalkan. Jam 11 siang itu jalan-jalan kan bisa diatur segala macam agar tidak ada kemacetan kalau kota-kota yang besar. Terus kota-kota daerah-daerah yang jauh. Makanya kan titiknya per kecamatan. Jadi tidak akan terlalu jauh karena itu adalah radius daripada 3 km sampai 5 km. Sudah diperhitungkan sebenarnya. Kecamatan baik kabupaten maupun kotanya ya. Per kecamatan, dapur umum atau dapur makan bergizi gratis SPPG itu adalah per kecamatan. Jadi setiap kecamatan tidak akan melampaui kecamatan yang lain. Seluruh kecamatan di Indonesia direncanakan. Seluruh kecamatan di Indonesia. Yang jumlahnya sekitar 7.281 menurut BPS ya. Jadi ya sangat luar biasa. Jadi kalau keterlibatan pemerintah daerah tuh selain masalah teknis tadi penting ya, penjadwalan, pengawalan ini, pengawasan dan sebagainya. Kalau dari segi anggaran gimana menurut Anda? Ini kan sekarang ditanggung pusat semua nih. Nah, ini yang menarik. Audit anggarannya ini yang dimaksudkan kan. Ini yang menarik. Makanya fungsi transparansi lah di situ. Fungsi transparansi bahwasanya setiap daerah, provinsi, misalkan BGN ini melaporkan daerah ini sekian. Bisa BGN pusat melaporkan per provinsi, nanti provinsi atau per daerah bisa melaporkan kepada, ini kan namanya pemerintah daerah, ini kan ada Kodim, ada Polres, ada Jaksa, kan macam-macam kan. Di situ ada beberapa hal atau beberapa badan atau lembaga negara yang bisa dikoordinasikan sebagai fungsi kontrol daripada penggunaan anggaran. Ketika melihat 10.000 porsinya, tapi kok dilihat kok nggak ada susunya, atau mungkin ini kok nggak ada lauknya, kadang-kadang. Tapi kalau pemerintah daerah berpartisipasi dalam anggarannya gimana tuh? Kalau nggak besar banget nih pusat nih ya kan, bebannya seakan-akan pusat semua. Kalau untuk makan bergizi gratis, memang saat ini kan masih difokuskan dari pusat. Tapi kalau di daerah nanti suatu hari atau suatu saat dalam perjalanannya, misalkan tahun 2026, 2027, mereka maksud saya gitu, nanti daerah bisa ikut berpartisipasi juga bisa. Berapa persen lah ya? Misalkan daerah bisa berpartisipasi sekarang nih. Saya mau membangun, saya nggak punya uang, dimodalin dulu atau dipinjamin dulu oleh pemerintah daerah. Bisa seperti itu. Atau kan ada pemerintah daerah kan berlainan ya. Ada yang kaya kan? Ya, ada yang kaya. Udah saya support ya. Misalkan pemerintah daerah bisa mensupport untuk, ini saya tiap hari akan mensupport ikannya. Dagingnya, bisa seperti itu juga. Atau dengan anggaran bisa membantu misalnya. Tetapi itu harus dilaporkan dan koordinasi dengan BGN. Karena supaya nggak ada korupsi. Ini ABPN ini soalnya. Sudah ditentukan nih. Jadi jangan sampai ini ada maladministrasi keuangan negara. Jadi nggak gampang, tapi sebenarnya semuanya mudah kalau terkoordinir, terawasi, dan transparan. Sehingga kita yang butuhkan kan transparansinya itu. Kalau di Papua kenapa ya ada penolakan itu? Saya belum tahu persisnya juga, kan? Di Papua. Suatu yang bagus gitu ya. Saya nggak tahu juga, belum tahu sebab. Sebenarnya persoalan mungkin saya tidak tahu persisnya. Mungkin ada unsur-unsur politis atau segala macamnya. Tapi saya tidak berbicara ke arah sana ya. Tapi di Papua ini kan memang ada dua keperluan atau kepentingan yang mendesak. Pertama adalah sekolah, yang kedua adalah soal makan bergizi. Karena standar makan bergizinya berbeda dengan yang di Jawa, dalam artian berbeda itu adalah yang dimakan tiap hari ya. Kalau mereka makannya tiap hari adalah sagu, kalau di sini adalah beras. Mereka pun harus mengadaptasi itu juga ketika makan bergizi ini adalah mungkin berubah jadi beras atau mungkin tetap sagu. Terus yang biasanya makan daging, kalau di sana mungkin makan daging babi, terus tiba-tiba suruh makan ikan, kan ada adaptasi di situ ya. Jadi ya kalau persoalan penolakan itu saya belum tahu persisnya. Mungkin tapi perlu dipecahkan juga lah ya persoalan. Penting untuk dipecahkan. Ada lokal wisdomnya itu yang harus kita angkat. Jadi kita makanya Pak Prabowo mengajak kenapa harus memberdayakan orang-orang daerah setempat, karena apa?
selain local wisdom, culture-nya akan terjaga, perputaran ekonomi itu circle-nya itu dari yang kecil-kecil itu per kecamatan itu kalau dilihat per kabupaten akan menjadi banyak circle. Kalau dilihat dari provinsi lebih banyak lagi circle, apalagi dilihat secara nasional. Jadi memang efeknya atau hal positifnya sangat banyak. Tapi bukan berarti kita tidak harus mengkritisi tetap harus mengkritisi. Oke, Bung Masirul, apa komentar terakhir Anda atau closing statement Anda mengenai hal ini? Mengenai pelaksanaan atau dari perbandingan dengan tujuan tadi dari awal sampai pelaksanaannya. Jadi yang pertama saya sih kembali mereview bahwasanya kita harus mencontoh atau berpulang kembali kepada awal berdirinya makan siang gratis atau makan bergizi gratis ini. Kita flashback ke belakang, apa yang dilaksanakan BGN ini harus mencontoh, jangan malu-malu dan jangan pernah untuk menyombongkan diri bahwasanya dia merasa berhasil, dia merasa sudah berusaha untuk berhasil. Tapi yang sudah jelas berhasil adalah dapur percepatan yang 100 titik bulan Juni hingga Juli tahun 2024 lalu. Dan itu anggaran masih pribadi daripada Bapak calon presiden waktu itu. Yang kedua adalah transparansi. Fungsi-fungsi transparansi ini harus kita maksimalkan dan kita kontrol sistem transparansi ini adalah baik dari pemerintah maupun dari masyarakat luas. Kita bersama-sama mengontrol itu. Yang ketiga adalah memaksimalkan fungsi-fungsi atau mengembalikan fungsi-fungsi pemerintah daerah dan Kodim sebagai fungsi kontrol, fungsi koordinasi, fungsi pengawasan, dan fungsi pembantu untuk pelaksanaan nanti bisa diikut sertakan di situ. Dalam artian Pak Prabowo juga harus mulai menegur kembali bahwasanya BGN ini banyak terjadi simpang siur, Pak. Sudah banyak sekali surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden bahwa terjadi banyak penyelewengan atau banyak hal-hal yang berpotensi terhadap korupsi segala macam itu di grassroots ini. Surat terbukanya sudah banyak dan itu harus diusut dan mulai menjadi titik awal salah satu evaluasi BGN di bawah kepemimpinan yang sekarang ini. Karena kalau memang dia memang sudah siap untuk menjadi kepala BGN, berarti dia juga sudah siap untuk mengambil resiko apapun untuk mundur maupun untuk dicopot oleh Bapak Presiden ketika banyak kekacauan seperti kasus keracunan ini. Bukan sekali dua kali. Ini bukan sekali dua kali. Belum ada yang meninggal aja. Jangan sampai banyak orang yang menjadi korban, siswa atau generasi penerus ini menjadi korban. Apalagi nanti kalau sudah mencapai kepada ibu hamil, ibu dan anak yang bisa meninggal. Ini kan sangat berbahaya. Jadi Pak Prabowo saya minta juga mengevaluasi ini. Saya juga mengajak semua kalangan mengevaluasi apa program BGN ini. Bukan programnya yang salah, tapi pelaksanaan-pelaksanaan di bawah ini dari pusat maupun daerah ini yang perlu dievaluasi, termasuk strukturnya barangkali, karena oknum-oknum ini yang saya bilang bisa menyelenggarakan 40 dapur mandiri dalam artian menyalahi konteks daripada syarat-syarat untuk menjadi mitra yang maksimal 5 dapur mandiri ya kan. Jadi banyak hal yang harus kita evaluasi. Jangan sampai kita tidak mau program unggulan ini menghambat dari percepatan pertumbuhan IQ atau kualitas sumber daya manusia ya kan, terutama generasi 2045 yang akan datangin yang kita persiapkan saat ini. Yang kedua adalah jangan sampai ini mengganggu percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang ketiga, jangan sampai ini mengganggu percepatan pemerataan ekonomi nasional. Sehingga target Bapak Prabowo yang 8% itu akan banyak terganggu ketika salah satunya ini sebagai pondasi menambah 1 digit pertumbuhan ekonomi dari 5% menjadi 6 hingga 7 ini terganggu. Untuk mendapatkan 1 digit itu nggak gampang. Ini program ini 1 digit ini sudah
pasti. Luar biasa. Kalau diperkirakan sekitar 1 digit ini udah pasti. Tapi kalau tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, akhirnya hanya beberapa segelintir perputaran ekonomi tidak terjadi. Malah bisa mengganggu pertumbuhan yang 5% itu ya. Justru malah akan menggerus pertumbuhan 5% karena akan memotong pangkas-pangkas. Ini kan sebenarnya memotong juga tali-tali oligarki, tali-tali daripada kaki-kakinya daripada monopoli. Yang ketiga adalah tali-tali daripada yang disebut apa itu tengkulak. Ini kan selesai semua. Pengawasan ini kan bisa dengan Kodim, bisa dengan pemerintah daerah. Ini akan maksimal. Kembalinya kepada pemerintah daerah yang biasa langsung ke masyarakat, yang selama ini Kodim atau tentara ini dianggap mengasingkan diri dari masyarakat, bisa sudah ayo kembali ke masyarakat seperti zaman ABRI masuk desa kemarin, zaman Pak Harto. Tapi ini bukan berarti melalui dwifungsi TNI, bukan. Karena sekarang juga lebih banyak dwifungsi yang lain, dwifungsi pejabat elit lebih banyak, ya kan? Jadi komisaris ini A, B, C, menjadi menteri atau menjadi dirjen atau menjadi apa, itu lah seperti itu. Jadi kita mengefisiensi dan mengefektivitaskan seperti yang disampaikan Pak Prabowo. Program efisiensi ini adalah untuk mengefektivitaskan juga program-program atau yang lebih ditargetkan sebagai program prioritas atau unggulan, bahkan sekarang PSN itu sendiri. Jadi sekali lagi Pak Prabowo harus mengevaluasi ini dari bawah sampai atas. Penting, sudah banyak yang teriak. Baik, Bung Mas Hirul ya. Terima kasih kehadirannya ya. Sama-sama. Nanti kita bisa berbincang-bincang lagi ya. Lebih mendalam lagi, kita bisa evaluasi mungkin 3-6 bulan ke depan. Ya, sebenarnya kalau ini jangan terlalu lama ya untuk mengevaluasinya, karena kalau terlalu lama kasihan di bawah porak-poranda nanti. Karena maksudnya ini sudah kita berjalan. dihadirkan, kita bicara lagi gitu. Kalau yang dari pelaksanaan itu harus segera mungkin. Kalau bisa 1, 2, 3 hari atau seminggu ini langsung dieksekusi. Day by day harus dievaluasi kan. Gitu. Terutama kan udah mengandung unsur dugaan korupsi di situ. Nah, terima kasih sekali lagi. Baik, demikianlah dialog kita mengenai pelaksanaan makan bergizi gratis yang ternyata di lapangan masih banyak masalah, dan kita berharap agar semua persoalan itu dapat diatasi dengan baik sehingga tujuan yang baik untuk mengangkat harkat dan martabat anak-anak Indonesia untuk kelak dapat hidup sehat dan bersaing di tingkat global terlaksana, dan bukan sebaliknya menghasilkan korupsi dan menghambat program-program yang bagus itu. Kami sekali lagi mengingatkan, berikan keadilan dan tegakkan hukum. Saya Wina Armada Soekardi, sampai jumpa pada episode yang akan datang.